warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat berjumpa dengan saya, guru sejarah SMAN Karangpandan, Bapak Ali Putranto. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang masa praaksara dan pembagian waktu berdasarkan zamannya atau berdasarkan geologinya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi zaman praaksara atau masa praaksara. Nah, apakah itu masa praaksara? Ya, masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, dari segi bahasanya ada dua ya, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi zaman praaksara itulah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian bagaimana mereka berkomunikasi? Tentu saja mereka berkomunikasi dengan cara dengan bahasa isyarat atau berupa gambar mungkin, atau gerakan-gerakan ataupun simbol-simbol tertentu. Nah, itu untuk memudahkan mereka atau manusia purba, manusia masa lampau untuk berkomunikasi. Nah, kemudian berakhirnya masa praaksara itu tentu saja di mana manusia sudah mengenal tulisan. Dalam hal ini Indonesia khususnya masa praaksara berakhir itu pada saat ditemukannya prasasti Yupa di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Nah, kita lanjut. Pembagian zaman menurut geologi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, zaman Arkeozoikum, sekitar kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu, di mana zaman ini bumi masih dalam tahap pembentukan. Yang kedua ada Paleozoikum, sekitar 340 juta tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga ada Mesozoikum, sekitar 140 juta tahun yang lalu. Dan terakhir ada Neozoikum, sekitar kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman Neozoikum ini masih dibagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Dan di zaman kuarter ini masih dibagi menjadi 2, yaitu zaman Diluvium dan zaman Aluvium. Nah, kita masuk ke zaman yang pertama, yaitu zaman Arkeozoikum. Nah, di zaman Arkeozoikum ini adalah zaman tertua. Dari segi namanya ya, Arke itu adalah tua, awal. Jadi di zaman Arkeozoikum ini adalah zaman awal atau zaman permulaan. Nah, terjadi sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman itu keadaan bumi belum stabil, kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan udara masih sangat panas, sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi bumi itu sama seperti kayak neraka ya, sangat panas dan tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa hidup di atasnya. Begitu pula pada saat itu satelit kita bulan masih dalam pembentukan, jadi letaknya juga masih sangat dekat sekali dengan bumi. Nah, bumi sangat tidak mungkin bisa ditinggali. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini merupakan zaman primer atau kelanjutan dari Arkeozoikum. Nah, di zaman ini kenapa disebut dengan zaman primer atau zaman pertama? Karena di zaman ini sudah ada tanda-tanda kehidupan yang muncul, baik itu makhluk bersel satu ataupun sejenis amfibi. Karena suhu bumi pada saat itu sudah menurun ya, suhunya menurun menjadi dingin dan sudah ada oksigen tentu saja. Jadi sangat mungkin
muncul kehidupan yang primitif atau makhluk-makhluk bersel satu atau makhluk sejenis amfibi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ilustrasi dari zaman dimana makhluk-makhluk primitif atau makhluk bersel satu mulai tumbuh, mulai ada di atas bumi. Yang ketiga, zaman Mesozoikum atau zaman sekunder atau zaman kedua atau zaman pertengahan. Sesuai dari bahasanya ya, Meso itu berarti tengah, Zoikum artinya zaman, jadi zaman pertengahan, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini terjadi pertumbuhan tingkat kedua dan muncul pula reptil raksasa atau dinosaurus. Dan tentu saja ada binatang menyusui tingkat rendah atau mamalia. Di zaman ini juga sering disebut zaman reptil karena pada saat itu bumi dikuasai atau didominasi oleh para dinosaurus. Jadi karena komposisi oksigen pada masa itu sangat tinggi, itu menyebabkan organ-organ tubuh dari makhluk-makhluk hidup pada zaman itu membesar karena komposisi oksigen yang melimpah. Nah, jadi zaman ini disebut zaman reptil atau zaman pertengahan atau zaman Mesozoikum. Dan terakhir, di zaman Neozoikum ini tentu saja para dinosaurus sudah punah ya, karena ada kiamat kecil, karena adanya jatuhnya meteor di sekitar daerah Amerika Selatan yang mengakibatkan para dinosaurus ini punah. Karena efek dari ledakan tersebut menyebabkan permukaan bumi diselimuti oleh awan gelap, abu yang sangat pekat hingga menyebabkan sinar matahari tidak bisa masuk dan menyebabkan global warming atau pemanasan global hingga menyebabkan para dinosaurus mati ya. Kemudian berlanjut ke Neozoikum. Ini adalah zaman baru, sesuai namanya Neo itu baru, terjadi diperkirakan 60 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini setelah masa punahnya dinosaurus, keadaan bumi sudah mulai stabil, kehidupan semakin berkembang dan beraneka ragam, baik itu flora dan fauna. Di zaman Neozoikum ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Di zaman tersier atau zaman ketiga, ini jenis binatang-binatang dari primata seperti kera dan monyet itu melimpah ya, banyak, mendominasi, dan tentu saja ada binatang menyusui atau mamalia. Itu sangat mendominasi karena tidak adanya binatang-binatang besar seperti dinosaurus yang hidup di muka bumi. Kemudian selanjutnya adalah zaman kuarter atau disebut zaman keempat. Zaman kuarter atau zaman keempat ini masih terbagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen atau Diluvium dan zaman es. Atau zaman ini zaman dimana terjadi pencairan es pada masa itu. Pada masa ini manusia diperkirakan sudah mulai ada ya, tentu saja manusia purba yang mereka mulai melakukan perjalanan, melakukan migrasi ke daerah-daerah ke seluruh penjuru dunia. Pada zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Yang kedua, zaman Holosen atau Aluvium. Zaman ini ditandai dengan munculnya Homo sapiens atau manusia cerdas
yang merupakan nenek moyang manusia modern saat ini. Tentu saja di zaman ini atau setelah munculnya Homo sapiens, mereka tentu saja kehidupannya sudah modern ya, sudah mengenal api, sudah bisa bercocok tanam, bahkan mereka memelihara hewan ternak, juga membangun perkampungan dan lain sebagainya. Zaman ini berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Nah, kira-kira sampai di sini materi zaman praksara. Kita bisa lanjut ke minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Mwah.